俺様が相手だ。俺はこいつらとは違うぜ。俺はあらゆる格闘技を最後に覚えたのがこれだ。北斗神拳、とくと味合わせてやるわ。最後に覚えたのがこれだ。ジャギ様から盗み取った北斗神拳。この野郎。Bahkan waktu itu pernah bang, udah saking gak kuat ya bang ya. Wah gak kuat, bener-bener gak kuat menahan beban hidup. Wah mencoba untuk bunuh diri waktu itu bang. Astagfirullahaladzim. Emang bener-bener gak kuat lagi bang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di The Bodyguard. Salam sehat terus buat kita semua dan para penggemar di seluruh Nusantara Indonesia. Kebetulan kali ini The Bodyguard kedatangan tamu spesial. Dia adalah termasuk keluarga The Bodyguard yang kebetulan ditempatkan di Bintaro. Malam ini dia datang ke sini karena besok dia ada kepentingan di rumah yang di Lebak Bulus. Makanya kita kupas tuntas kehidupan si kobra dari Lampung alias Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Mana sehat Mas Wawan? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Berhubung Mas Wawan ada di sini sekarang jadi tamu The Bodyguard, Yes. dan sudah menjadi bagian dari kita keluarga The Bodyguard. Iya. Oke, nama aslinya siapa? Nama lengkap? Iya, nama lengkapnya Wawan Setiawan, tapi dikenalnya Iwan. Tapi kalau untuk di panggung dia Iwan Cucucin. Oh, suka di panggung juga? Iya. Oh, Masya Allah. Oke, Mas Wawan, Iya. kali ini kita akan kupas tuntas kehidupan Mas Wawan di sini ya. Bersedia ya? Insya Allah. Tidak ada paksaan dari pihak manapun? Tidak. Oke, biar para pemirsa di rumah di seluruh Indonesia Raya, khususnya di area Lampung itu tahu, dan semoga di Lampung itu bangga karena salah satu putra daerah bisa berkarya di ibu kota ini. Alhamdulillah. Oke, Mas Wawan. Oke. Bisa diceritakan awal mula bisa kerja di tempatnya Tangguh Wisnu dan Mami Siren yang Masya Allah bos kita itu luar biasa baik. Itu dari mana awalnya itu? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya buat Bapak Tangguh Wisnu dan juga Ibu Siren Sungkar yang sudah menerima saya, juga istri ya yang sekarang kerja di tempat Pak Inu juga. Oh ya. Ya saya mau cerita untuk pengalaman kerja mungkin ya sebelum masuk ke sini ya. Jadi sebelum masuk ke keluarga The Sungkar Family itu saya kerja di kafe, Bang. Di kafe? Iya. Oh, Masya Allah. Bagian apa, Wan? Saya di kafe untuk awal-awal saya di bartender. Ya itu selama beberapa tahun di situ, dan itu emang banyak sekali rintangan dan cobaan ya, Bang ya. Ya, oke. Saya memutuskan untuk berhenti di kafe karena emang di situ kan tempatnya emang kurang bagus ya, Tidak Bang. sesuai dengan Iya. hati nurani lah ya. Iya, intinya seperti itu karena emang juga kita juga butuh pemasukan juga, jadi kerja apapun dikerjakan. Oke, yang penting halal ya kan. Iya, oke, Dan Masya Allah. alhamdulillahnya mungkin dengan perjalanan waktu juga bisa masuk ke dalam keluarga The Sungkar Family yang benar-benar Islami maksudnya. Berarti secara tidak langsung kamu tuh Iya. masuk ke lingkungan keluarga The Sungkar Family itu menjadi salah satu titik balik kamu untuk merubah hidupmu lebih baik lagi gitu ya. Insya Allah. Dalam segi untuk beribadah, karena bos kita kan Masya Allah sangat luar biasa kan, jadi kamu seperti itu. Jadi Iya, betul. inspirasi lah termasuknya ya. Ya, oke. Dan abang juga harus tahu, sebenarnya saya ngefans sudah lama sekali ya. Wah, dari Masya Allah, iya. Cinta Fitri. Iya, iya. Di kamar tuh foto-foto Pak Wisnu semua. Wah, Masya Allah Wan, hebat kamu Wan. Makanya saya kerja di sini seperti mimpi, Bang. Wah. Iya. Mimpi yang menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Iya. Saya bangga sekali bisa masuk di The Sungkar Family ini, Bang. Alhamdulillah. Ya. Terlepas dari
masa lalu Wawan tadi yang kerja di kafe dan itu, yang namanya masa lalu itu harus dikubur. Kedepannya kita harus merubah kita untuk lebih baik lagi, baik di hadapan manusia dan yang terutama adalah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Silakan ceritakan. Jadi gini bang. Ya. Jadi waktu saya masih kerja di kafe ya bang ya. Ya. Jadi saya punya 3 orang putri. Ya. Wah, masya Allah. Ya, alhamdulillah ya. Yang ada 3 orang putri. Jadi untuk 2 orang putri sendiri saya masih kerja di kafe waktu itu. Dan waktu untuk putri yang ketiga saya benar-benar total untuk berhenti dari kafe tersebut. Alhamdulillah. Dan saya buka usaha sendiri waktu itu, untuk usaha sendiri di kampung. Ya. Ya mungkin buat teman-teman di Merbau Mataram, ya udah tahu. Ya, silakan say hi ke teman-teman yang ada di Lampung kan. Silakan boleh dikirim-kirim salam juga. Ya, buat teman-teman yang ada di Merbau Mataram, Lampung Selatan, ya khususnya di Suban ya, Suban Merbau Mataram, Lampung Selatan. Mungkin mereka udah tahu lah aktivitas saya di sana. Dan juga waktu itu emang benar-benar apa ya bang ya, seorang mencari nafkah ya bang ya. Ya. Jadi waktu itu emang benar-benar sulit. Ya. Dan sangat-sangat sulit karena waktu itu saya mau masukin sekolah buat anak-anak saya. Ya. Yang SMA, SMP. Dan Wah. waktu itu saya benar-benar butuh dana bang. Ya, waktu itu benar-benar memang di titik terendah ya. Di titik terendah yang memang membutuhkan dana untuk menyekolahkan anak, tapi pada waktu itu memang benar-benar tidak mampu, ya kan, tidak ada jalan keluar atau apapun. Dan terus dan di titik terendah itu apa yang Wawan lakukan? Saya benar-benar hancur waktu itu bang. Ya. Saya memang usaha, tapi namanya usaha kecil ya bang ya. Ya. Banyak sekali saya butuh modal segala macam. Saya banyak, 3 orang putri, Ya. dan itu butuh biaya yang sangat besar sekali. Saya banyak hutang bang, sana sini. Ya. Ya hutang itu bukan untuk apa sih bang sebenarnya, untuk menutupi kebutuhan keluarga, intinya buat anak-anak. Dan akhirnya di saat saya benar-benar terpuruk, jatuh, alhamdulillah dapat pertolongan dari Allah bang. Ya. Waktu itu saya pernah, istri saya saking apa ya bang ya, karena memang benar-benar sudah tidak ada jalan lagi bang. Ya. Istri saya pun memutuskan untuk bekerja waktu itu, tapi coba Allah belum hilang bang. Istri saya berangkat ke Jakarta tapi dia kena tipu bang. Oh. Masya Allah, berarti dalam keadaan susah, terus istri niat ke Jakarta pingin kerja malah ditipu orang gitu ya? Iya bang. Oke, jadi Istri saya ya, itu sebetulnya ada. yang bawa masih orang kampung ya bang. Iya. Masih. Jadi istri saya dijanjikan tuh bekerja di Jakarta waktu itu. Ya. Tapi tiba-tiba dia dimasukkan ke sebuah yayasan bang. Dan di yayasan itu istri saya nggak bisa pulang bang. Kenapa itu? Karena kalau dia mau pulang harus tebus lagi bang. Oh. Jadi kalau kita tidak nebus dia di yayasan tersebut, dia tidak bisa pulang. Sementara waktu itu dia mau dioper ke jauh banget ya bang, ke luar negeri apa kemana gitu. Iya. Jadi emang perjanjiannya jauh sih bang. Waktu itu emang namanya di kampung ya bang ya. Saya juga orang bodoh, orang gak ngerti. Waktu istri saya mau dibawa ke yayasan tersebut, saya suruh tanda tangan. Ya. Tapi saya nggak tahu itu tanda tangan apa waktu itu. Oh, jadi Iya. ada surat suruh tanda tangan, Wawan nggak baca, Iya. main tanda tangan aja gitu. Ya iya. intinya izin suami. Ya betul. Karena memang waktu itu saya benar-benar butuh dana waktu itu mau masukin anak saya SMP ya bang ya. Jadi saya mengizinkan buat istri saya kerja waktu itu. Tapi itu tadi bang, harapannya hilang bang. Astagfirullahaladzim. Iya, sabar. Di saat orang saya udah banyak hutang bang kesana sini waktu itu bang. Saya harus mengeluarkan 5 juta lagi buat nabus istri saya yang ada di yayasan tersebut bang. Iya. Saya benar-benar bingung waktu itu bang. Sampai akhirnya Allah memang maha adil buat keluarga saya.
tiba-tiba saya waktu itu ada salah seorang yang memang waktu itu sudah bekerja di tempat Bapak Wisnu. Nah jadi alhamdulillahnya ada pertolongan dari Allah juga waktu itu. Saya diberi jalan dari seorang mbak-mbak juga yang sudah bekerja. Jadi begini Wan, saya mendengar ceritamu itu sangat dalam ya kan, sangat mengiris hati saya juga. Jadi di setiap manusia itu memang pernah mengalami sesuatu hal yang memang dia merasa itu benar-benar di bawah titik terendah. Dan ketika saya mengalami hal itu dulu juga hampir putus asa Wan. Yang saya lakukan itu adalah saya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat tahajud. Jadi dengan berbagai macam ya, kita harus lebih dekat lagi, sholat 5 waktu, sholat tahajud dan macam-macam ya kan. Nah intinya doa dari saya kepada Allah itu adalah begini, ya Allah, kalau memang saya mau dimuliakan hidupnya, tolong kasih jalan, tunjukkanlah jalan yang terang. Tapi kalau memang hidup saya mau seperti ini terus, saya ikhlas kalau saya memang mau diambil. Little child, you must show the way to a better day for all the young, 'cause you were born for the world. Karena saya sudah merasa sangat berat. Nah itu, jadi pertanyaan saya kepada Wawan adalah, ketika Wawan berada di titik terendah, doa dan ikhtiar apa yang sudah Wawan lakukan sampai menjadi seperti sekarang ini, berada di tengah-tengah kita, berada di tengah-tengah keluarga yang masya Allah sangat luar biasa baik, ya kan? Benar sekali. Oke. Kalau untuk doa ya Bang ya, saya juga berusaha untuk berdoa, segala macam usaha saya lakukan. Ya mungkin ini teguran juga dari Allah Bang. Ya. Mungkin waktu di kafe kemarin saya Ya. Kenapa tuh waktu di kafe itu? ya saya jauh sekali dari Allah Bang. Oh ya, jarang sholat gitu. Iya. Oh ya, masya Allah. Abang tahu sendiri kafe Iya. seperti apa. Jadi Tapi karena memang keterpaksaan kamu memang harus menghidupi keluarga, jadi kamu tetap kerja di situ. iya benar Ya, sekali. Bang. sebenarnya kerja dimanapun yang penting halal itu insya Allah membawa berkah ya kan. Ya, Tapi benar sekali. ketika kamu ditempatkan di pekerjaan seperti itu, hati nurani kamu itu memang nggak sesuai, tetap ada pemberontakan ya kan. Oke, Benar terus sekali, silakan. Bang. Jadi itu tadi, berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah pelan-pelan mengangkat derajat keluarga Wawan Bang. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Dan juga mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Tengku Wisnu dan juga Ibu Siran Sungkar yang sudah bisa menerima keluarga Wawan di keluarga Sungkar ini. Insya Allah Wawan akan memberikan yang terbaik. Wawan juga akan mencoba mengikuti alur yang ada. Ya intinya terima kasih buat Bapak Tengku Wisnu dan juga Ibu Siran Sungkar. Beginilah keadaan kami Bang. Kalau Wawan sama istri ada salah, mohon ditegur. Sekarang saya mau nanya, biar pemirsa semuanya tahu. Sebelum saya nanya, boleh silakan kirim-kirim salam dulu untuk keluarga yang di rumah. Ada anak 3, masya Allah. Coba silakan. Iya. Sebutkan namanya saja nggak masalah. Nanti ibu, keluarga semuanya silakan sebutkan. Kirim salam. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat keluarga yang ada di Lampung, terutama buat putri-putri ya, putri-putri. Sebutkan saja namanya Ya satu-satu. buat Gita Vega Putri Ramadan, itu putri yang pertama. Iya, masya Allah. I love you. Yang kedua Sri Utami Ningsih yang sekarang ada di SMP Negeri 3 Merbau Mataram. Wah, masya Allah. Dan untuk yang bungsu kelas 5 SD di SD iya. 1 Suban. Oke. buat Untuk putri-putri Wawan dan Tenur, salam sayang dari saya, dari kami The Bodyguard. Kalian yang rajin-rajin belajar, buat orang tua kalian bangga.
Nah, di sini nanti kalian tahu perjuangan ayah dan ibu kalian untuk menghidupi kalian dan menyekolahkan kalian. Semoga kalian bertiga putra-putri Wawan menjadi anak yang soleh, Amin ya rabbal alamin. berguna dan bermanfaat bagi bangsa, agama, dan negara. Oke, silakan sekarang. Juga buat Bapak juga ya. Selamanya Bapak buat menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak seorang ustadz di sana. Oh, masya Allah, ya, ya. Oh, salam Pak Ustadz, Bapaknya Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Semoga Ustadz, Pak Ustadz sehat selalu. Pepen Doa Effendi. saya dari Ustadz Pepen Dari- Effendi. siapa? Ustadz Pepen Effendi. Assalamualaikum Pak Ustadz Pepen Effendi. Salam hormat kami dari The Bodyguard. Kebetulan sekarang saya sedang berada dengan anak Bapak. Mohon doanya untuk kita selalu sukses terus dan selalu kompak dalam segala hal. Assalamualaikum. Silakan, masih ada lagi ya Wan yang sampaikan ke teman-teman atau siapa? Yang terakhir buat Mama. Oh. Kenapa? Dengan Mama kenapa Wan? Gua minta maaf sama Mama. Di sini Wan bisa mengerti bagaimana hidup Mama. Wan akan selalu ingat pesan-pesan Mama. Intinya sholat dan berbuat baik. Wan akan jalan itu semuanya Mama ya. Wan kangen Mama. Oke, masya Allah, masih orang tua masih lengkap ya Wan ya. Alhamdulillah, masih Masya lengkap Allah, itu semua. adalah suatu keberkahan. Jadi apapun yang terjadi, bahagiakan orang tuamu Wan. Insya Allah. Dan tidak ada sesuatu hal apapun yang kamu kasih ke orang tua itu akan membuat kamu susah. Semuanya akan dibalas Iya, sama benar. Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih indah. Jadi Insya Allah, amin. sebelum terlambat bahagiakan. Saya juga sudah tidak punya orang tua Wan, baik ibu ataupun bapak itu semuanya sudah berpulang ke rahmatullah. Jadi kalian semua teman-teman yang masih punya orang tua, bahagiakanlah mereka karena di situ adalah ladang amal kalian semua. Oke, kita lanjut. Boleh diceritakan kehidupan Wawan dari bujangan karena saya ini penasaran ini. Jadi Habis dong nanti air mata. jangan dong. Jadi saya ini penasaran bagaimana caranya Wawan bisa menikah dengan istri tercinta sekarang itu. Dan terus perjalanannya itu setelah menikah, liku-likunya itu seperti apa? Silakan boleh diceritakan biar pemirsa nggak penasaran. Inilah dia si Kobra dari Lampung. Yang saya tahu ya, kalau orang-orang tahu apa teman-teman sahabat-sahabat semua mungkin yang kenal sama Wawan ya, Ya. khususnya buat sahabat-sahabat semua, kalian tahu kalau Wawan itu orang ceria banget ya, Bu. Ya. Tapi biasanya enggak. Ya inilah Wawan. Wawan yang ceria itu sebetulnya punya hati yang sangat kecil. Oh, berarti di balik keceriaan ada sesuatu hal yang Wawan tutupin gitu. Oke, silakan di sini diungkapkan biar para pemirsa The Bodyguard di seluruh Indonesia itu tahu bahwa ini Wawan adalah sudah termasuk menjadi keluarga The Bodyguard. Ya terima kasih alhamdulillah. Silakan teruskan, Wan. Ya. Yang mana ini? Dari cerita dari Wawan menikah sampai dengan sekarang, dulu liku-likunya seperti apa aja, apa mulus-mulus saja, apakah ada terjal-terjal, bagaimana coba? Lanjut. Kalau untuk masalah itu sendiri berat sih Bang. Oh, Hidup Wawan tuh emang bener-bener penuh dengan liku-liku. Ya itulah liku-liku kehidupannya Bang ya. Dari masalah kehidupan dari kecil, terus meningkat dewasa, sampai rumah tangga. Sampai sekarang itu banyak sekali Bang. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. ya. Tapi adik saya yang bungsu meninggal karena tabrakan mobil sama Innalillahi wa inna ilaihi motor. rajiun. Semoga dia selamat di sana. Amin. Dan juga kalau untuk awal ya Bang ya, Ya. dari kecil Wawan tuh udah seperti ini Bang. Iya. Jadi Oke. Seperti ini gimana nih? ya maksudnya Oh,
pergaulan Wawan tuh lebih banyak dengan perempuan bang. Oh iya. Iya. Oke. Terus? Jadi dari kecil pun Wawan tuh udah sering air mata tuh udah nggak kehitung lagi sih bang. Oh iya. Ya silakan. Jadi dari kecil yang namanya hinaan, ejekan dari teman-teman. Makasih buat kalian yang sudah ngajak saya di waktu itu ya. Oke, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Saya enggak. Hinaan dan cacian orang-orang itu adalah semangat untuk kita menjadi lebih maju. Iya. Nah, Dari kecil saya udah sering sering sekali diajakin orang bang. Ya bisa dibilang ini anak mami. Dulu saya anak mami. Apa-apa mami, Iya. apa-apa mama. Jadi itu juga karena mungkin terlalu dekat dengan mama. Wawan jadi seperti ini, tapi Wawan bangga sama mama. Dengan seperti ini ternyata rezeki Allah. Ternyata Allah memberi rezeki Wawan tuh dengan keadaan Wawan seperti ini. Terima kasih mama. Nggak mesti harus kekar, nggak mesti harus maco. Ternyata Allah memberi Wawan seperti ini tuh lebih asik. Terima ya, kasih. memang rezeki, jodoh, maut itu memang kan sudah diatur sama Yang Kuasa. Iya benar sekali. Jadi kita sebagai manusia itu kodratnya adalah berusaha, berdoa dan segiat mungkin gitu. Masalah hasil itu serahkan sama Allah. Insya Allah kita selagi kita masih dikasih nafas, insya Allah kita nggak bakalan kelaparan bang. Tuh. Jadi waktu itu bukan hanya dari kecil saja bang, dari sekolah yang namanya hinaan orang itu udah makan sehari-hari ya bang ya. Oh iya. Sampai saya menikah sama istri pun orang tua waktu itu ada sedikit nggak setuju sebetulnya bang. Oh Iya nggak setuju sama istri, tapi alhamdulillah sekarang setuju. Iya. berkat kegigihan kita menyampaikan kalau kita benar-benar untuk membina rumah tangga gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa menerimanya bang. Oh Masya Allah, berarti itu adalah suatu tantangan di pernikahannya Wawan yang awalnya benar nggak sekali. disetujuin, tapi sekarang Masya Allah sudah setuju, Ya, sudah welcome lah ya. Ya Oke. mungkin waktu itu karena nggak setuju karena Wan masih kecil ya. Ya, Waktu oke, nikah. oke. Karena orang tua itu nggak ada yang salah Wan. Ya, karena nikah juga masih kecil bang, umur 15 tahun. waktu Waduh, Istri Waduh. baru 15 tahun waktu itu. ya Allah, Jadi mungkin Masya Allah. mungkin ya namanya kepala rumah tangga Tapi ya bang ya. begini Wan, rencana Allah itu lebih indah dari apa Iya, benar dari sekali. apa yang kita inginkan. Kita contoh, kita minta doa ya kan sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya rezeki hari ini sekian juta. Nah, Allah itu tahu. Allah itu tahu memberikan kita itu mengabulkan doa. Allah itu tahu mengabulkan doa kita itu ketika kita sudah siap, bukan ketika kita waktu ingin, seperti itu. Jadi ketika kita sudah siap sama Allah itu dikasih. Saya dari derajat, rezeki semuanya dikasih. Kita sebagai manusia kan selalu minta, ya Allah berikanlah saya rezeki yang lancar, Iya benar sekali bang. berikanlah saya uang yang banyak, berikanlah ini. Tapi Allah itu tahu pada masanya dia akan memberikan. Momennya tuh Wawan itu udah mampu apa belum, Iya, seperti benar itu. Bisa jadi Wawan minta doa hari itu dikabulkan, dapat rezeki yang banyak, nanti akan lupa dengan akan menjauh lagi sama Allah kan. Iya, Nah makanya itu tetap kita harus semangat sebagai laki-laki, ya kan. Oke, silakan lanjutkan lagi. Masih ada lagi? Ya sebetulnya masih ada sih bang. Jadi untuk sampai pernikahan pun ya bang ya. Jadi Ya. itu masih belum berhenti bang. Waduh, Masya Allah. Yang namanya apa ya bang ya? Cobaan hidup orang tuh benar-benar berat. Bahkan waktu itu pernah bang. Oh udah saking gak kuat ya bang ya. Wah gak kuat, benar-benar gak kuat menahan beban hidup. Wah mencoba untuk bunuh diri waktu itu bang.
Astagfirullahaladzim. Emang bener-bener gak kuat lagi bang. Tapi untungnya uang berterima sekali buat istri saya, Mbak Nur Hayati. Oh iya. Karena dialah aku jadi kuat seperti ini. Terima kasih sayang. Wah. I love you. Karena dialah aku jadi kuat seperti ini bang. Ibaratnya di saat orang lain menjauhi saya, menghina saya segala macam, sampai ya ibaratnya dari materi segala macam ya bang ya, emang saya belum mampu, tapi dialah yang menguatkan hati saya. Masya Allah. Dia memberi semangat buat saya. Terima kasih sayang. Ya gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Untuk berarti Wawan sangat menyayangi istrinya ya Wan ya. Iya. Terima kasih juga buat Bapak Tengku Wisnu, buat Ibu Siren, berkat kalian berdua. Sekarang derajat keluargaan alhamdulillah bisa di atas. Saudara-saudara, tetangga-tetangga kampung yang waktu itu sudah menghina saya, terima kasih. Sekarang kalian tak lihat Allah itu maha sempurna, maha segala-galanya. Janganlah sering menghina orang lain, karena belum tentu orang yang kalian hina itu akan selalu terhina. Oke, jadi begini Wan, untuk setiap perjalanan hidup manusia itu kan macam-macam lika-liku ya kan. Nah, Ya, benar sekali. kalau seumpamanya ada kritikan, ada hinaan dari teman, dari siapapun, ikhlaskan. Iya, saya ikhlas Bang. Ikhlaskan saja itu. Saya ikhlas sekali Jadi, Bang. siapa tahu orang yang dihina itu nanti bisa di lain waktu tuh mereka akan minta pertolongan gitu. Jadi kita ikhlas, Benar insya Allah, sekali, Bang. karena kita masih punya Allah ya. Jadi semuanya kita serahkan ke Allah aja, ya kan? Benar sekali Bang. Sebenarnya orang yang menghina ituan itu dia itu sebenarnya itu hidupnya itu lebih ini, biarkan saja orang-orang mau cemooh mau apapun, nah biarkan saja. Yang penting Wawan tetap dengan jati diri Wawan seperti itu. Iya. Jangan sombong intinya. Benar sekali. Selalu aja ibarat jalan itu di aspal itu biasa aja, nggak usah ngejas gitu, Iya. udah selalu aja. Insya Allah Allah akan semakin sayang sama kita. Ya. Itu. Intinya buat teman-teman yang sekarang ada sering-sering untuk ya ibaratnya ngomong derajat orang lebih bawah, untuk sekarang tolong jangan, karena roda kehidupan akan terus berputar. Dia tidak akan selalu di bawah, suatu saat akan ada di atas. Oke guys, kita sudah mengupas tuntas kehidupannya Wawan alias si Kobra dari Lampung. Dan dari sekian banyak cerita kesedihan, kesenangan, cobaan hidup, akhirnya saya pribadi bisa menyimpulkan, janganlah suka menghina orang, janganlah suka mencemooh orang. Ketika orang lagi susah, kasihlah dia dukungan. Karena ada pepatah mengatakan, janganlah kalian menghina orang yang sedang kesusahan, karena ketika dia bangkit, disitulah malu kalian yang sesungguhnya. Oke, dan juga buat teman-teman semua harus tetap semangat. Pesan saya, belajarlah untuk menghargai orang lain, karena Allah Maha segalanya. Dan juga Allah juga akan memberikan cobaan buat hambanya di bawah kemampuannya. Allah punya dua cara untuk menguji hambanya, yang satu dengan kemiskinan, yang satu dengan kekayaan. Ada dua pilihan. Makasih. Oke, jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya, karena hadiah akan menanti Anda di tanggal 1 Desember. Oke. Like, Cukup comment, sekian dari kami, The Bodyguard. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bodyguard.